ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu berdoa ketika azan dikumandangkan dan berdoa ketika hujan diturunkan. Azan pada saat dikumandangkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka hijab-hijab langit. Lalu kemudian doa-doa kita akan dihantarkan oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika azan dikumandangkan, perbanyak bermunajat kepada Allah, perbanyak bermohon kepada Allah. Tinggalkan pekerjaan dunia kita. Bukankah kita semua punya masalah? Ada yang punya masalah pribadi, ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah kehidupannya. Maka ketika azan dikumandangkan, itu adalah kesempatan untuk menengadahkan tangan bermohon kepada Allah. Karena kita berdoa ketika azan dikumandangkan, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sirah nabawiyah disebutkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun masjid. Lalu kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat. Bahkan di masjid itulah para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat berjamaah. Tapi di awal-awal melaksanakan salat berjamaah, pada waktu itu tidak ada panggilan untuk mengumpulkan umat Islam melaksanakan salat berjamaah di masjid. Oleh karena itulah ketika datang waktu salat, para sahabat semuanya berkumpul di masjid tanpa dipanggil, melihat waktu, sehingga akhirnya mereka kumpul di masjid. Begitu tiba waktu salat, mereka serentak mendirikan salat tanpa ada panggilan apapun. Pada akhirnya para sahabat mengusulkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin dipanggil dengan suatu panggilan agar mereka mengetahui bahwa waktu salat telah tiba. Karena pada waktu itu umat Islam sudah menyebar. Ada yang rumah mereka jauh dari masjid, ada yang sibuk dengan urusan-urusan dunia mereka. Sehingga pada waktu itu para sahabat mengusulkan kepada baginda Nabi, wahai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kita melakukan sesuatu untuk memanggil umat Islam berkumpul di masjid agar mereka mengetahui bahwa waktu salat telah tiba. Ada sahabat yang mengusulkan agar umat Islam dipanggil dengan suara lonceng sebagaimana kaum Nasrani melaksanakan ibadahnya. Ada sahabat yang mengusulkan kepada baginda Nabi agar menggunakan trompet sebagaimana kaum Yahudi memanggil umat mereka untuk melaksanakan ibadah. Ada sahabat yang mengusulkan agar kemudian dinyalakan api sehingga sahabat yang dari kejauhan dapat mengetahui bahwa waktu salat telah tiba sebagaimana orang Majusi melakukannya. Lalu kemudian datanglah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Dia menceritakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia bermimpi berjumpa dengan seorang yang menggunakan jubah hijau. Lalu di dalam mimpi itu ia berjumpa dengan orang yang menggunakan jubah hijau membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid mengatakan pada orang yang ia temui dalam mimpi itu, wahai Tuhan, aku ingin membeli lonceng yang engkau bawa itu agar aku gunakan untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan salat di masjid. Lalu kemudian orang yang berjubah hijau yang ada di dalam mimpi Abdullah bin Zaid mengatakan, jikalau engkau ingin mengumpulkan orang untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, maka aku ajarkan kepada engkau kalimat untuk mengumpulkan mereka di masjid. Lalu kemudian orang yang berjubah hijau itu mengajarkan Abdullah bin Zaid untuk mengucapkan azan sebagaimana azan yang kita kumandangkan sekarang. Maka mendengarkan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan Bilal bin Rabah. Ajarkan Bilal bin Rabah bagaimana ia harus mengucapkan kalimat itu agar dengan kalimat itu dia mengumpulkan kaum muslimin. Karena Bilal bin Rabah suaranya lantang, karena Bilal bin Rabah suaranya merdu. Ajarkan ia agar dengan kalimat itu ia mengumpulkan orang untuk datang salat berjamaah. Lalu kemudian Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal bin Rabah kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan thayyibah yang sekarang kita kenal dengan nama azan. Mendengarkan azan Bilal bin Rabah, Sayyiduna Umar bin Al-Khattab terperanjat. Lalu kemudian ia bergegas menghadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di hadapan baginda Nabi Umar bin Al-Khattab menyampaikan, ya Rasulullah, kalimat yang diucapkan oleh Bilal bin Rabah itu adalah kalimat yang juga aku dapatkan di dalam mimpiku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah. Para sahabat mendapatkan ilham dari Allah.
azan adalah merupakan syiar yang diajarkan, diwahyukan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan adalah kalimat yang Allah ilhamkan ke dalam kalbunya para sahabat. Di dalam azan ini terdapat sirrul asrar. Di dalam azan ini ada rahasia di dalam rahasia. Di dalam azan ini Allah meletakkan karamat. Di dalam azan ini Allah meletakkan fadilah. Di dalam azan ini Allah meletakkan keutamaan-keutamaan, sehingga Allah pilih azan ini menjadi syiarnya kaum muslimin untuk mengumpulkan umat Islam melaksanakan ibadah mereka di dalam masjid. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu durat hatta la yasma'at ta'dhin." Rawahul Bukhari wa Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suara azan dikumandangkan untuk memanggil kaum muslimin melaksanakan salat, maka syaitan yang mendengarkan suara itu, dia lari terkentut-kentut, bahkan sampai suara kentutnya syaitan itu menjadikan ia tidak dapat mendengarkan suara azan. Syaitan yang mendengarkan suara azan dikumandangkan lari terbirit-birit, bahkan sampai terkentut-kentut, karena takut melihat dahsyatnya apa yang terkandung di dalam azan yang dikumandangkan oleh seorang muazzin. Azan tidak datang dari manusia, azan itu datang dari Allah yang diwahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diilhamkan ke dalam hati-hatinya para sahabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan menjadikan syaitan merasa sakit, azan menjadikan syaitan menangis merintih-rintih. Oleh karena itulah, kalau ada seorang manusia yang diganggu oleh syaitan, yang dirasuki oleh jin, maka cara termudah untuk mengeluarkan jin itu dari tubuh orang yang terganggu itu adalah azankan ia di telinga kanannya dan iqamatkan ia di telinga kirinya, karena azan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida' was-safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu." Rawahul Bukhari wa Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai manusia tahu apa yang terkandung di dalam azan, apa rahasia besar yang Allah letakkan di dalam azan, apa fadilah, apa karamah yang Allah letakkan di dalam azan, dan apa yang Allah letakkan pada shaf yang pertama. Apabila mereka tidak bisa mendengarkan azan, apabila mereka tidak bisa hadir ke masjid di shaf yang pertama, andai mereka tahu apa yang terkandung di dalam azan dan shaf yang pertama, untuk mendapatkannya pun dengan mengundinya, maka niscaya manusia akan mengundi untuk mendapatkan mendengarkan azan dan mendapatkan posisi di shaf yang pertama. Karena Allah Ta'ala meletakkan sesuatu yang sangat dahsyat di dalam azan dan di dalam shaf yang pertama di dalam salat kita. Di dalam hadis yang lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sintani ma turaddan, ad-du'a indan nida wa tahtal matar." Rawahul Hakim wal Baihaqi. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua doa yang tidak ditolak oleh Allah Ta'ala, yaitu berdoa ketika azan dikumandangkan dan berdoa ketika hujan diturunkan. Azan pada saat dikumandangkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka hijab-hijab langit, lalu kemudian doa-doa kita akan dihantarkan oleh para malaikat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika azan dikumandangkan, perbanyak bermunajat kepada Allah, perbanyak bermohon kepada Allah. Tinggalkan pekerjaan dunia kita. Bukankah kita semua punya masalah? Ada yang punya masalah pribadi, ada yang punya masalah keluarga, ada yang punya masalah ekonomi, ada yang punya masalah kehidupannya. Maka ketika azan dikumandangkan, itu adalah kesempatan untuk menengadahkan tangan bermohon kepada Allah. Karena kita berdoa ketika azan dikumandangkan, doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan azan ini sebagai syiar. Allah memilih azan ini sebagai syiar, bukan tanpa rahasia, bukan tanpa kemuliaan demi kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikan azan sebagai tanda dari salah satu tanda orang-orang yang beriman,
yaitu orang yang apabila mendengarkan nama Allah bergetar hatinya. Siapa yang mendengarkan suara azan? Di dalam azan itu ada nama Allah, di dalam azan itu ada nama Rasulullah, lalu bergetar hatinya. Ia tinggalkan urusan dunianya, ia berangkat ke masjid, ia bergegas datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, maka telah cukup baginya untuk memiliki ciri sebagai orang yang beriman, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Salah satu tanda di antara tanda orang yang beriman, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila mendengarkan nama Allah hatinya bergetar, hatinya terpaut dengan Allah, maka ia bergegas, ia tinggalkan urusan dunia, lalu kemudian ia datang ke masjid, ia melaksanakan ibadah. Karena semakin sering ia mendengarkan nama Allah dikumandangkan, ia semakin sering mendengarkan nama Nabi Muhammad dikumandangkan, bertambah cintanya, bertambah kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia memilih meninggalkan aktivitas dunianya untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada orang yang mendengarkan suara azan, dia menganggap suara azan itu sebagai suara yang biasa saja. Ia mendengarkan suara azan lalu qalbunya menjadi sakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Orang-orang yang kalau dengerin azan sakit, orang yang kalau dengerin azan dia dengarkan azan seperti suara biasa, tidak tertarik hatinya, tidak bergetar hatinya, maka orang seperti itu adalah fi qulubihim marad. Orang seperti itu adalah orang yang sakit. Dan kalau sudah penyakit hati ini berdiam dalam diri manusia, fazadahumullahu marada, ia akan menjadi-jadi, ia akan menjadi penyakit yang kronis. Kemunafikan akan tumbuh, dosa-dosa akan bertumbuhan di dalam qalbunya, sampai pada akhirnya ia merendahkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah merupakan syiar Allah. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu membuktikan kalau hatinya adalah hati yang bertakwa kepada Allah. Dalam satu hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Rawahul Bukhari. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kalau dia telah mendengarkan azan lalu kemudian ia berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, maka orang itu berhak mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang benci kepada azan, siapa yang tidak suka mendengarkan suara azan, siapa yang sakit mendengarkan suara azan, maka berarti ia mengharamkan dirinya dari mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulil amri berhak untuk mengatur agar suara azan yang menjadi syiar agama kita ini semakin indah terdengar di telinga kita, akan dia semakin sampai ke dalam kalbu kita. Ulil amri adalah orang yang kita percaya.
untuk mengatur kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara kita. Mereka berhak membuat aturan agar semua kehidupan kita ini teratur, agar kehidupan kita ini damai, agar azan yang tadinya diniatkan oleh baginda Nabi dan para sahabat menjadi sesuatu yang kalau sampai pada telinga kita, kalau dia sampai pada kalbu kita, menjadikan kita semakin bertambah takwa kepada Allah. Maka ulil amri ingin mengatur itu, tidak ada masalah dengan aturan itu. Asalkan ulil amri jangan sampai merendahkan syiar-syiar agama Allah. Jangan sampai kemudian ia menghinakan apa yang telah diagungkan oleh Allah. Karena azan itu bukan milik manusia, azan itu milik Allah. Azan itu diwahyukan oleh Allah, diilhamkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah. Siapa yang kemudian merendahkan nilai-nilai yang terkandung di dalam azan, siapa yang menghinakan nilai-nilai yang terkandung di dalam azan, maka sama seperti dia menantang perang dengan Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Allah